Anda nasihatin anak buahnya. Bisa nggak nasihatin? Yang penting kamu jangan ikut campur. Sekarang saya ikut campur. Lu melawan saya, Ya, menjajar saya. ya, Apa lu mampu? ya, coba aja. Watak adik panjang beraja. Beraja saking tidur, beraja saking kun, beraja saking lur, beraja saking metan. Beraja lagi. Cing anak-anak di awak sini. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah misi balas dendam Kang Ujang dengan Kiai Furqon, seorang guru spiritual yang sakti mandraguna. Kiai Furqon ini telah berhasil membuat Kang Ujang terluka dalam dengan ilmu iblis yang dimilikinya. Dan setelah beberapa saat tubuh Kang Ujang pulih, Kang Ujang mengamuk dan menghancurkan Kiai Furqon dan para muridnya. Lalu bagaimanakah akhir dari misi Kang Ujang yang menegangkan ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Kang Ujang berusaha menolong Ning Ririn, seorang perempuan Malang yang terbuai harapan palsu akibat ulah dari Ustadz Soleh. Dan Ustadz Soleh itu adalah putra dari seorang guru spiritual yang bernama Kiai Furqon. Dengan mengatakan janji akan menikahi Ning Ririn, Ustadz Soleh dengan teganya meniduri sang perempuan tersebut hingga hamil. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Ustadz Soleh kemudian mengingkari janjinya. Dan tidak hanya itu saja, Ning Ririn kemudian dibuang dan dicampakkan, dengan alasan Ning Ririn sudah tidak nikmat lagi. Karena alasan tersebutlah Ning Ririn kemudian datang meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Ning Ririn ingin meminta pertanggungjawaban kepada sang Ustadz Soleh itu. Namun ketika Kang Ujang dan Ning Ririn datang dan bertemu dengannya, Ustadz Soleh tidak bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sebab itulah kemudian Kang Ujang menghajar Ustadz Soleh, juga dengan para pengikutnya. Dan setelah dihajar oleh Kang Ujang itu, ternyata Ustadz Soleh tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan dia mengatakan, dia akan melaporkan perbuatan Kang Ujang tersebut kepada Kiai Furqon ayahnya, yang dikatakannya sebagai kiai besar yang sakti mandraguna. Sebab itulah Kang Ujang kemudian mendatangi Kiai Furqon itu di rumahnya. Kang Ujang ingin agar Kiai Furqon bisa menyadarkan sang putranya, agar tidak lagi berbuat bejat kepada para wanita. Akan tetapi, ternyata tidak jauh berbeda dengan Ustadz Soleh. Kiai Furqon dan keluarganya ternyata malah mendukung perbuatan dari putranya tersebut. Bahkan mereka malah bangga, Ustadz Soleh menjadi terkenal, juga disukai banyak wanita.
Dan melihat hal yang demikian, Kang Ujang pun tidak ingin bersabar lagi. Kang Ujang ingin menghajar dan memberikan pelajaran kepada Kiai Furqon dan para pengikutnya. Maka terjadilah pertarungan yang hebat Kang Ujang dengan Kiai Furqon. Namun ternyata, Kiai Furqon memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ilmu yang hebat itu ternyata mampu menembus tubuh Kang Ujang, sehingga Kang Ujang harus mengalami luka dalam. Kang Ujang pun kemudian tersadar bahwa dia tidak boleh gegabah menghadapi Kiai Furqon itu. Sehingga Kang Ujang terpaksa mundur sementara waktu untuk menetralkan luka dalamnya, juga untuk mengumpulkan kekuatannya. Setelah itulah Kang Ujang segera masuk kembali ke rumah sang Kiai. Kang Ujang kini tidak ingin gegabah dan emosional. Dan yakin dengan kepasrahan kepada Tuhan, Kang Ujang pasti bisa menghancurkan para orang-orang tersesat itu. Mau apa lagi lu kesini? Udah malam, dengan pulang aja pulang. Jangan mati. Pulang. Mau cari Kamu mati. itu udah kalah. Kenapa kesini lagi? Mama masih Mau apa? Mau cari mati lagi? Saya, ha? Udah kalah, udah pulang. Nah, makanya saya masuk ke sini. Saya masih hidup kok. Belum kapok. Tenang aja. Kamu kapan sadarnya, Ustadz Soleh? Urusan saya, kalau mau sadar itu urusan saya. Kamu mau sampai kapan kayak gini? Kamu sampai kapan kapoknya? Ya, itu mah kan urusan saya. Saya nanya dia kapan sadarnya, malah kamu kapoknya. Saya nggak ada kapoknya. Udah mending puas pulang. nanti. Pulang Udah aja. pulang. Pulang. Mau cari mati di sini. Murid Kiai Furqon itu tampak sangat merasa sombong di hadapan Kang Ujang Bustomi. Kekalahan Kang Ujang atas gurunya ternyata telah membuatnya ngelunjak dan ingin berganti menghajar Kang Ujang dengan ilmunya. Kang Ujang pun juga sudah tidak ingin berbasa-basi. Kang Ujang dengan senang hati meladeni tantangan itu. Sehingga kemudian terjadilah pertarungan yang cukup hebat di antara mereka. Namun dengan serangan beberapa jurus saja, ilmu hikmah Kang Ujang berhasil menumbangkan sang murid yang sok hebat tersebut. Dan setelah itulah Kang Ujang segera mendatangi Kiai Furqon. Kang Ujang ingin membuat perhitungan untuk menghancurkan sang kiai sesat yang sempat bisa mengalahkannya itu.
Kiai Furqon yang hebat itu akhirnya bisa dikalahkan oleh Kang Ujang Bustomi. Juga seorang muridnya yang berusaha membantunya. Kang Ujang menghancurkan mereka, hingga orang-orang sesat itu terkapar tak berdaya. Dan setelah itulah Kang Ujang membuat perhitungan dengan Ustadz Soleh terlaknat itu. Kang Ujang mencoba kembali berkata kepadanya, bahwa ayah dan para pengikutnya telah hancur, lebih baik Ustadz Soleh menyerah saja. Bertobat atas semua dosa yang telah dilakukan, juga bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Datang ke sini. Ya maksudnya biang keladi dari semuanya itu kamu biang keroknya. Ya terus mau apa? Kamu jangan kayak gitulah. Ya itu kan urusan saya. Udah jadi Saya, hobi-hobi saya, suka-suka saya lah. Kok hobi nyadet orang kamu? Ya, itu kan ilmu-ilmu saya yang pelajarin. Ya jangan pelajaran kayak gitulah. Terus maunya sampean apa? Ya kamu sih saya sekali lagi nih. Kamu kembali aja pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalaupun itu mau. Kalaupun kamu tidak mau ya sudah. Kamu maunya apa saya jotosin sama saya kamu. Ya udah sekarang, cok. Paham tidak kamu? Tidak. Paham tidak kamu? Tidak. Hmm? Belum paham saya. Ustadz Soleh yang terlaknat itu akhirnya benar-benar mendapatkan ganjarannya. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang telah menghantam tubuhnya, sehingga dia langsung terkapar tak berdaya. Maka tamatlah riwayat sang Ustadz bejat yang biasa menghancurkan para wanita itu. Kang Ujang membakar tubuh sang Ustadz dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Juga mencabut seluruh ilmu iblis yang dimilikinya. Agar dia benar-benar bisa tersadarkan dan tidak bisa lagi melakukan kesesatannya. Dan setelah berhasil mengakhiri riwayat Ustadz Soleh, Kang Ujang juga berusaha menyadarkan para perempuan saudaranya. Awalnya mereka pun berusaha melawan. Namun setelah Kang Ujang memberikan pelajaran, mereka pun tunduk dan bersedia bertobat atas dosa yang telah dilakukan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.